Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Niken dan Raja ada di sebuah rumah sakit kecil yang lokasinya paling dekat dengan lokasi kecelakaan. Meskipun bukan kecelakaan besar karena terlanjur ada polisi yang kebetulan melintas, akhirnya kini kasusnya jadi menyeret polisi segala. Padahal tadinya cuma mau damai saja, ini gara-gara Raja kebawa emosi, cuma karena seseorang berteriak pada Niken, dan hal itu membuat Raja jengkel. Mana ikhlas dia jika mantan terindahnya diteriaki di depan mata pula. Jelas dia melawan dan balik ngegas. Alhasil sesuatu yang harusnya bisa diselesaikan baik-baik, kini harus menyeret-nyeret polisi segala. Sambil menunggu Raja bicara sama polisi, Niken menghubungi sang mama. Ia hanya ingin memberikan kabar. "Mah," sapa Niken di telepon. "Iya, Niken, apa yang terjadi? Bagaimana kalian sekarang? Tidak apa-apa kan?" Mama Reni kelihatan khawatir, sama-sama cemas pada anak dan juga mantan mantunya itu. "Iya mah, Niken gak apa-apa. Tuh, Raja cuma lecet dikit," ucap Niken sambil mengarahkan kamera belakang ke wajah Raja yang sedang bicara dengan pihak polisi. Raja menatap sebentar, kemudian kembali fokus pada Pak Polisi. "Loh, kok ada polisi segala? Bagaimana itu kronologisnya?" tanya Mama Reni dengan khawatir. "Nggak apa-apa, Mah. Semuanya sudah clear. Sudah ya, Mah. Nanti Niken kabarin." Niken rasa hanya itu yang perlu dia kabarkan. "Hati-hati, mobilnya masih bisa dipakai. Kalian naik taksi saja," suruh Mama Reni. "Tenang saja, Mah. Masih bisa kok. Udah ya, nanti Niken telepon lagi." Niken mau menutup ponselnya. Iya, hati-hati." "Ya, Mah." Niken kemudian benar-benar menutup ponselnya, lalu mendekati Raja yang selesai bicara sama dua polisi berseragam coklat lengkap dengan nama dan atributnya. "Terima kasih, Pak." Raja menjabat tangan pada polisi tersebut, dan Niken pun mengangguk sedikit sebagai rasa hormatnya, tidak lupa tersenyum ramah. Kemudian diantar polisi sampai depan. "Bagaimana kata mereka?" tanya Niken saat polisi sudah pergi. "Tidak apa-apa, damai aja," kata Raja, kemudian mengajak Niken ke parkiran. "Mending kita naik taksi deh," kata Niken saat melihat perban di kepala Raja. "Gak apa-apa, masih aman. Raja masih bisa menyetir, hanya luka kecil, sepertinya tidak masalah." "Enggak deh, naik taksi saja. Aku pesen online," kata Niken yang tidak mau ambil resiko. Tadi sih tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan kok ngeri. Agak trauma mungkin. Ia pun belum berani nyetir. Jantungnya masih kaget. Akhirnya, mobil pun ditinggal di parkiran. Mereka berdua naik taksi, tidak lagi melanjutkan ke arah tujuan mereka. Niken minta pulang saja. Sepanjang naik taksi, keduanya duduk di jok belakang sambil sibuk dengan pikirannya masing-masing. Niken masih mengingat bagaimana Raja maju jadi garda terdepan kalau ada apa-apa terjadi padanya. Tadi Raja sempat emosional saat ada orang yang marah pada Niken. Kalau dipikir-pikir, Raja itu sweet. Namun saat ingat masa lalu, hal yang terlihat manis seketika berubah masam. Niken menatap jendela dan wajahnya langsung kusut, terlihat lelah, apalagi terkenang bayi mereka. Tiba-tiba ia menatap perutnya. Andai bayi itu lahir ke dunia, mungkin sudah besar. Bisa dia kepang rambutnya dengan lucu, bisa dia ajak main-main, bisa ia pakaikan bando dan rok lucu-lucu. Niken menahan nafas dalam-dalam, mendadak matanya perih. Andai semuanya nggak terjadi,
Mungkin mereka akan jadi keluarga bahagia. Niken lalu mengusap pipinya. Ada bulir bening yang jatuh tanpa disuruh. Saat mengusap pipi, raja langsung melirik. "Kenapa kau menangis?" tanya raja spontan. Niken menghela nafas berat. "Siapa yang menangis?" Dia masih mengelak, tidak mau kalau raja tahu kesedihannya. "Jangan bohong, kenapa matamu merah? Kau menangis?" "Debu, hanya debu." Niken kemudian menurunkan kaca mobil. Semakin ditanya, dia jadi sensitif. Mungkin juga kebetulan lagi datang bulan, jadinya moodnya agak naik turun. "Niken," panggil raja sembari meraih tangan Niken. Dengan cepat, Niken beringsut makin menepi ke jendela, gak mau disentuh. "Kau kenapa tiba-tiba menangis begitu saja? Kalau ada sesuatu, bilang, jangan pendam sendiri. Belajar dari masa lalu, apa-apa harus dibicarakan. Aku jelas tidak tahu apa yang kamu rasakan kalau diam seperti ini." Niken membuang udara dari mulut, berusaha kontrol diri. "Begini Raja, aku bilang ini kena debu. Satu lagi, jangan kepo, kita cuma mantan. Jadi tidak seharusnya kamu ikut campur masalah aku. Apa yang aku rasa itu tidak penting." "Bagiku itu penting," balas Raja dengan cepat. Pak supir driver online hanya melirik lewat kaca. Kok kepo juga? Obrolan dua sejoli mirip sinetron FTV tersebut. Sedangkan Niken, dia langsung membuang muka. Tidak mungkin termakan kata-kata manis raja, sudah basi. "Aduh," raja pura-pura memegangi kepalanya. Seketika Niken pun langsung bertanya, "Ada apa?" "Entahlah, bagian sini agak sakit." Raja mulai merajuk, pura-pura manja. Niken sepertinya khawatir betulan, karena dia langsung merapat dan mendekat. Ia pegang kepala raja, lalu melihat perbannya hanya merah betadin, sepertinya tidak ada darah yang merembes. "Di mana yang sakit?" "Sebelah sini," gumam raja, lalu menyentuh hatinya. Seketika Pak sopir yang mengamati dari kaca di depannya tersenyum tipis. Sedangkan Niken, dia langsung memalingkan muka lagi. Melihat sikap Niken yang menggemaskan karena tidak mau menatapnya saat ia candai, raja pun tersenyum. Mereka seperti nostalgia. Kadang naik taksi bersama saat pacaran dulu, mesra-mesraan di dalam mobil orang, sampai kadang supirnya berdehem karena memang dulu mereka lengket sekali, sudah mirip sendal kena lem Alteco. Kini keadaan sudah berbeda. Cinta yang dulu menggebu-gebu mungkin mulai padam, mulai hilang. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri ada ruang khusus di hati masing-masing. Masih tersimpan nama mantan mereka. Mantan terindah meskipun meninggalkan bekas luka. Daripada mendengar gombalan raja seperti remaja dulu, Niken mencoba menyibukkan diri main HP, dan dengan keponya raja melirik. Tubuhnya condong, membuat Niken tidak nyaman. "Agak sana," usir Niken dengan dingin. Cih, raja kemudian bergeser, lalu HP-nya sendiri yang berbunyi. Dret-dret. Cukup lama dia menatap ponselnya sambil melirik Niken sampai akhirnya ia angkat juga teleponnya tersebut. "Ya," raja terlihat enggan menjawab telepon tersebut. Kalau bukan karena berdering berkali-kali, pasti ia abaikan saja. Tidak hanya raja yang melirik, rupanya Niken juga melirik mantan suaminya itu. Gengsi, padahal kepo berat. Sedang bicara dengan siapa mantan suaminya tersebut. Oke, ucap raja lagi. Niken jadi tambah penasaran, apanya yang oke? "Iya, besok, sekarang aku tidak bisa. Aku tutup teleponnya," kata raja lagi, lalu menyimpan ponselnya dalam saku jas. Lama-lama Niken tidak betah, akhirnya ia nyeletuk.
Pacarmu. Bola mata raja langsung lari ke samping semua, menatap Niken dengan aneh. Lihatlah, wajahnya kelihatan cemburu. Tiba-tiba jiwa isengnya muncul. Niken kelihatan kesal. Pak, berhenti di sini saja, kata Niken sambil menepuk bangku depan. Niken, kata raja panik, padahal cuma bercanda. Tapi Niken kelihatan tidak suka dan minta turun segera. Pak, berhenti, seru Niken lagi, karena taksi masih saja jalan terus. Ini karena mereka ada di jalanan ramai, mana mungkin berhenti sembarangan. Terus saja, Pak, pinta raja. Depan sana, Pak, depan swalayan itu, seru Niken gak mau kalah. Tidak usah, jalan saja, Pak, kata raja. Supir sampai bingung, mau berhenti apa tidak. Yang benar yang mana, Mbak, Mas? Berhenti, jawab Niken. Terus saja, titah raja. Jangan macam-macam kamu, raja. Aku turun beneran kalau kamu kayak gini, omel Niken yang cemburu. Ini rame, lagian mau nyampe, jangan kekanak-kanakan, celetuk raja. Apa kamu bilang kekanak-kanakan? Kamu yang kayak anak-anak. Untuk apa deketin aku kalau sudah punya pacar? Jahat ya kamu, raja. Nggak berubah. Dari dulu cuma bisa nyakitin, ujar Niken yang meluap-luap. Sampai sopirnya tertegun. Tadi kelihatan so sweet. Ini kok malah ribut-ribut. Gak baik ini. Nanti bikin rezekinya seret. Bisa-bisa seharian taksinya sepi. Maaf Mbak, Mas, kalau ada masalah kalian bisa selesaikan dulu, jangan bertengkar di dalam mobil. Niken dan raja langsung menoleh dan menatap Pak Supir, membuat Pak Supir seketika berbalik dan mendesis. Kenapa kamu gusar sekali? Kamu marah karena aku telepon wanita lain? Tanya raja kemudian. Gila kamu, raja. Niken langsung mencoba membuka pintu mobil. Spontan raja panik, langsung menarik lengan Niken dan memeluknya erat. Raja, lepasin, raja. Niken mencoba melepaskan tubuhnya, tapi raja semakin mendekapnya erat. Tidak ada perempuan lain selain kamu. Gak ada, Niken. Tidak ada wanita yang menjengkelkan sepertimu. Tidak ada, gumam raja sembari tangannya mengusap rambut Niken. Pak supir tersebut tersenyum remeh karena harus menyaksikan adegan FTV lagi. Dasar anak muda zaman now. Sedangkan Niken, dia diam sesaat karena bisa merasakan degup jantung raja yang berdetak sangat cepat. Pelan-pelan Niken melepaskan diri, kemudian mendongak. Raja, sepertinya jantungmu bermasalah.